Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ternyata di sini lokasi istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Bahkan para jin pun patuh pada beliau. Nabi Sulaiman juga memiliki istana megah yang dibangun oleh manusia dan jin. Di dalam Al-Quran ataupun kisah Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Pintu gerbangnya bahkan terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Bilqis saat memasuki istana Nabi Sulaiman menyikap pakaiannya karena mengira lantai itu adalah air. Padahal sesungguhnya itu hanyalah sebuah kaca. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang sangat besar. Dan disikapinya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Ratu Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Pertemuan mereka dilakukan di negeri Tua Saba di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan dari reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini dalam kurun waktu 100 hingga 950 tahun sebelum Masehi. Ia melakukan perjalanan ke utara Yerusalem. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamakan Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat, yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipercaya telah ditemukan oleh seorang arkeolog Israel, Elliot Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005, tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ juga ditemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkapkan keberadaan istana tersebut, dilakukan penggalian sampai ke Masjid Al-Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid. Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Al-Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tidak utuh lagi, namun para ahli yakin masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar, barang-barang yang terkubur selama ribuan tahun lamanya. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Para peneliti masih terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang masih hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, yakni 989 sampai 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud alaihissalam
1041 sampai 971 sebelum Masehi. Kuil atau istana Nabi Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi Yahudi. Dalam situasi terkini di dunia internasional, mereka yakin bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman ada di Masjidil Al-Aqsa. Bangunan kuil ini sangat penting bagi Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tidak bisa dibangun kembali. Lalu, apakah itu menjadi alasan Yahudi untuk mengganti Masjid Al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Saat peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Nabi Sulaiman yang berupa batu berongga atau syahkra. Pada 637 Masehi, pasukan Khalifah Rasyidin mengambil alih Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan untuk membangun masjid di sisi selatan Syakra. Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah dan membelakangi Syakra. Selanjutnya Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwan pada 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batas-batas wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menahan syakra yang ada di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Tahun 1099 Masehi, pasukan Salib berhasil menduduki Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjidil Aqsa sebagai markasnya. Templar pun menganggap bahwa syakra sebagai tempat Nabi Sulaiman menyembunyikan buku sihirnya. Namun Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Beliau berhasil mengembalikan alih fungsi Masjid Al-Aqsa pada tahun 1187 Masehi. Pada 1971 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari kekhalifahan Utsmani. Israel pun berdiri sebagai negara pada tahun 1948 Masehi. Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang telah tercerai berai. Itulah penemuan mengenai istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Penemuan istana ini dinilai sangat penting bagi orang-orang bangsa Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman alaihissalam yang dulu ada di bawah Masjidil Al-Aqsa. Namun mereka sampai sekarang ini belum bisa membuktikan kebenarannya. Wallahu a'lam.